Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Farzat Al-Farizi dengan NPM 21540056. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Peran Guru terhadap Tingkat Konsentrasi Belajar pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Karangasem 1. Pada bab pertama, yaitu bab pendahuluan, ada pertama latar belakang. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik ini yang terjadi antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Peran guru adalah serangkaian tingkah laku dan atau tindakan yang dimiliki seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak menurut Ariska tahun 2014. Peran guru kelas sangat diperlukan dalam menguatkan konsentrasi belajar pada siswa, karena tugas guru sendiri itu bukan hanya mengajar dan menyampaikan materi, tapi juga sebagai pembimbing siswa dalam mengatasi masalah belajar yang dihadapinya. Dan kemudian yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Pada penelitian ini ada beberapa masalah yang saya temukan. Yang pertama masih ada peserta didik yang kurang berkonsentrasi saat pembelajaran. Dan yang kedua, peserta didik masih kurang bersemangat dalam melakukan pembelajaran saat di kelas. Yang ketiga, siswa atau peserta didik tersebut kurang termotivasi untuk belajar lebih semangat lagi. Yang selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, faktor apa saja sih yang membuat peserta didik tersebut tidak berkonsentrasi dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana upaya dilakukan oleh guru dalam mengatasi peserta didik yang tidak dapat berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya buat ini bertujuan yang pertama untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab peserta didik tersebut kurang atau tidak dapat berkonsentrasi saat pembelajaran. Yang kedua yaitu bertujuan untuk mengetahui strategi apa sih yang akan digunakan guru dalam menghadapi siswa yang tidak bisa berkonsentrasi penuh saat pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Manfaat secara teoritis ini yaitu menambah pengetahuan atau sumbangan pemikiran dalam menghadapi peserta didik yang kurang berkonsentrasi saat pembelajaran. Kemudian juga bermanfaat sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran guru terhadap konsentrasi peserta didik. Yang kedua, manfaat secara praktis. Manfaat penelitian ini yaitu peserta didik bisa lebih termotivasi dalam melakukan pembelajaran di kelas atau saat belajar. Yang kedua, peserta didik lebih berani atau percaya diri saat pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, bagi guru agar lebih sering menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Jadi bisa membuat peserta didik semangat belajar saat di kelas. Selanjutnya masuk ke bab kedua, yaitu tentang kerangka teoritis dan kerangka berpikir. Di sini ada beberapa deskripsi teori. Yang pertama ada pengertian belajar, yang kedua ada tujuan belajar, yang ketiga ada peran guru dan konsentrasi belajar. Yang pertama tadi ada pengertian belajar. Pengertian belajar sendiri yaitu adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dia pelajari. Definisi belajar sendiri juga dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu, sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah ia belajar. Perubahan tersebut bisa terjadi karena adanya pengalaman baru atau memiliki ilmu yang baru setelah ia belajar. Di sini menurut Ihsana tahun 2017, belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu,
tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa. Kemudian yang kedua ada tujuan belajar. Menurut Sudirman tahun 2011, secara umum tujuan belajar dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada untuk memperoleh pengetahuan. Hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Jadi selain menambah pengetahuan baru, proses belajar sendiri juga akan membuat kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik. Dalam hal ini, pengetahuan akan meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Dan begitu juga sebaliknya, kemampuan berpikir akan terus berkembang melalui ilmu pengetahuan yang telah ia pelajari. Tujuan yang kedua yaitu menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki setiap individu yang melalui proses belajar menjadikan keterampilan itu menjadi lebih baik, baik itu keterampilan jasmani maupun rohani. Dalam hal ini, keterampilan jasmani yaitu adalah kemampuan individu dalam penampilan atau gerakan yang dapat diamati. Keterampilan ini berhubungan dengan hal teknis atau pengulangan. Sedangkan keterampilan rohani cenderung lebih ke kompleks karena bersifat abstrak. Dan keterampilan ini berhubungan dengan penghayatan, cara berpikir, dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Dan tujuan yang ketiga yaitu membentuk sikap. Kegiatan belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Dalam hal ini pembentukan sikap mental peserta didik akan sangat berhubungan dengan penanaman nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Dalam proses menumbuhkan sikap mental, perilaku, dan pribadi peserta didik, seorang guru harus melakukan pendekatan yang bijak dan hati-hati. Guru harus bisa menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Yang selanjutnya ada peran guru. Guru atau peserta didik yang pekerjaannya atau mata pencahariannya itu yaitu mengajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud adalah guru menjadi tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, dan yang lainnya. Secara umum, guru sendiri adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sedangkan secara khusus atau dalam perspektif pendidikan, guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, yaitu dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik. Menurut Muhammad Alif tahun 2020, guru memiliki beberapa peran dalam melakukan proses pembelajarannya. Di antaranya yang pertama ada sebagai supervisor. Maksudnya di sini yaitu guru mendampingi dan memberikan arahan kepada peserta didik dengan berkaitan pertumbuhan dan perkembangan pada diri peserta didik, meliputi aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Yang kedua ada sebagai fasilitator. Guru di sini mengembangkan pembelajaran agar menjadi lebih aktif. Pembelajaran yang seperti ini akan memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa siswa atau kreativitas serta kemandirian yang sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Guru sebagai fasilitator ini juga berarti guru menyediakan fasilitas yang memungkinkan atau memudahkan kegiatan belajar untuk peserta didik. Yang ketiga ada sebagai inovator. Yang dimaksud di sini yaitu guru memiliki kemampuan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sebagai guru. Tandanya semangat peserta didik akan menjadi lebih tinggi dan mustahil bagi guru dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya ada konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar yaitu merupakan suatu istilah yang berasal dari dua kata yaitu konsentrasi dan belajar. Menurut KBBI, konsentrasi sendiri adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Sedangkan belajar menurut KBBI adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu baru.
Nah, konsentrasi merupakan salah satu aspek yang mendukung siswa untuk mencapai prestasi atau mencapai tujuan yang diinginkan. Dan apabila konsentrasi ini berkurang, maka dalam mengikuti pembelajaran di kelas maupun belajar secara belajar. Yang selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini atau yang sama juga tentang faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar peserta didik. Yang pertama ada penelitian oleh Joko Mantu tahun 2015 yang berjudul Peran Guru dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI di SMA Negeri 9 Manado. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa guru mampu berperan aktif untuk membuat suasana itu agar setiap siswa memiliki konsentrasi belajar yang penuh dan juga guru dapat meningkatkan konsentrasi peserta didik. Yang kedua ada penelitian oleh Okta Fitri Arianti pada tahun 2019. Penelitian tersebut berjudul Upaya Guru dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa di Jam Siang pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi peserta didik memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama faktor internal dari diri sendiri dan yang kedua ada faktor eksternal dari luar seseorang. Nah, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangasem 1, Jalan Karangasem, RT 4, RW 1, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Waktu penelitian sendiri dilakukan pada bulan November 2023, kurang lebih selama 1 bulan. Selanjutnya ada bentuk dan strategi penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih jelas. Yang kedua ada wawancara. Menurut Saroso tahun 2017, wawancara sendiri adalah sesuatu yang paling banyak digunakan atau paling banyak dilakukan saat penelitian guna mengumpulkan data penelitian secara kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Yang ketiga ada dokumentasi. Menurut Sugiono tahun 2018, dokumentasi sendiri adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Yang selanjutnya ada keabsahan data. Keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiono tahun 2020, melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik triangulasi ini membuat peneliti benar-benar mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Dengan teknik ini, maka akan mendapatkan data yang valid dan konsisten. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Setelah data terkumpul semuanya, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Menurut Sugiono tahun 2019, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus. Analisis data tersebut bisa dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data bermaksud atau berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal yang penting saja sehingga data yang direduksi dapat dianalisis. Nah, selanjutnya ada penyajian data. Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam proses penyajian data ini diuraikan dalam bentuk naratif. Bentuk naratif ini menjabarkan dari bagaimana kondisi di lapangan saat dilakukan penelitian dan menyampaikan hasil dari penelitian tersebut. Dan terakhir ada kesimpulan. Setelah semuanya data terkumpul, maka peneliti hanya tinggal menarik kesimpulan. Dan dengan kesimpulan yang diharapkan yaitu adalah hasil temuan baru. Penelitian menarik kesimpulan berdasarkan data yang
sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.